Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Asidik dengan NIM 2006055. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahapan pembangunan Rostov. Pengertiannya yaitu pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat maju. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, ada tahapan masyarakat tradisional, adalah di mana ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua, tahapan prasyarat lepas landas, yang terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, tahap lepas landas terjadi ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat, tahap menuju kematangan, yang dimana serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan yang kelima, tahap konsumsi tinggi, yang terjadi ketika tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa. Ciri-ciri tahapan pembangunan Rostov. Pertama, ada tahap masyarakat tradisional, yang mana masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. Yang kedua, ada struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis, di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang. Selanjutnya, ada kebijaksanaan pemerintah pusat yang dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah. Yang selanjutnya, yang B, tahap prasyarat lepas landas. Pada tahap ini dibedakan menjadi dua ciri, yaitu pertama, tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika, yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Selanjutnya, tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Yang C, tahap lepas landas. Berikut ciri-ciri tahap lepas landas, yaitu berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto. Selanjutnya, terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Dan yang ketiga, terciptanya suatu kerangka dasar politik sosial dan institusional yang akan menciptakan segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern. Selanjutnya, ada potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus-menerus terjadi. Dan ada tahap menuju kematangan. Pada tahap ini, keadaan perekonomiannya harus menerus bertumbuh meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif. Terjadi peluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian. Timbul industri-industri baru dengan cepat dan tertinggalnya industri-industri lama, sehingga barang-barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri. Yang E, ada tahap konsumsi tinggi. Pada tahap konsumsi tinggi ini, pendapatan real per kapita meningkat sampai pada suatu titik di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Rostov juga menyebutkan ada 3 macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik. Yang antara lain, yang pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain. Yang kedua, menciptakan suatu welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif. Selanjutnya, meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier. Selanjutnya, ada penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern.
menurut teori Arthur Lewis. Teori pembangunan Lewis disebut juga dengan teori migrasi, yaitu teori tentang terjadinya surplus tenaga kerja dua sektor. Teori pembangunan Arthur Lewis tersebut membahas proses pembangunan yang terjadi antara kota dengan desa, di mana dengan adanya pola investasi serta sistem penetapan upah di sektor modern menjadi penyebab terjadinya urbanisasi, yaitu peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern. Model dua sektor Lewis adalah teori pembangunan yang mengemukakan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri atas dua sektor, yaitu sektor subsisten pedesaan yang tradisional dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol, yang dimana situasi ini digolongkan Lewis sebagai surplus tenaga kerja atau labor surplus, karena tenaga kerjanya dapat diambil dari sektor pertanian tradisional tanpa mengakibatkan kerugian output apapun, dan sektor industri modern perkotaan yang sangat produktif sebagai sektor yang menampung transfer tenaga kerja dari sektor subsisten. Fokus utama dari model ini adalah pada proses transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan output dan lapangan kerja di sektor modern. Transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan lapangan kerja timbul karena adanya perluasan atau ekspansi output yang dihasilkan sektor modern. Laju perluasan ditentukan oleh tingkat investasi dan akumulasi modal yang terjadi di sektor modern. Investasi ini dimungkinkan karena jumlah keuntungan atau laba sektor modern melebihi jumlah upah, dengan asumsi bahwa para pemilik modal menginvestasikan kembali semua keuntungan mereka. Dan Lewis menjelaskan bahwa proses pemindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri secara bertahap, dan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor modern dapat menyebabkan peningkatan output di sektor modern. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan sektor industri akan semakin meningkat. Selanjutnya, penjelasan dari teori tentang hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pendapatan per kapita. Berikut contoh bentuk kurvanya. Kurva sebelumnya merupakan penjelasan dari jebakan kependudukan Malthus. Sumbu vertikal mewakili pertumbuhan dalam persen untuk variabel penduduk P dan Y pendapatan Y. Sedangkan sumbu horizontal mewakili pendapatan per kapita Y atau P. Kurva P yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pendapatan per kapita. Pada pendapatan per kapita yang sangat rendah, yaitu Y0, tingkat perubahan jumlah penduduk adalah 0, yang berarti tingkat pertumbuhan penduduk dalam keadaan stabil. Y0 dapat mewakili konsep mengenai kemiskinan absolut. Angka kelahiran dan kematian berimbang dan penduduk bertahan pada tingkat absolutnya. Situasi ini mirip dengan tahap 1 dari teori transisi demografi pada tingkat pendapatan per kapita di atas Y0 yang bergerak ke sebelah kanan Y0. Jumlah penduduk akan mulai meningkat yang disebabkan menurunnya angka kematian. Meningkatnya pendapatan akan mengurangi bahaya kelaparan dan penyakit sehingga menurunkan angka kematian. Namun, angka kelahiran masih tetap bertahan tinggi, yang memberikan dorongan bagi pertumbuhan jumlah penduduk tahap 2. Pada tingkat pendapatan per kapita sebesar Y2, laju pertumbuhan penduduk mencapai laju pertumbuhan maksimumnya yang diperkirakan sekitar 3,3%. Diasumsikan laju pertumbuhan penduduk tersebut akan tetap bertahan sampai terjadi perubahan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan per kapita ke tingkat yang lebih tinggi. Sesudah itu, di sebelah kanan dari Y5, sejalan dengan tahap 3 dari teori transisi demografi, angka kelahiran akan mulai menurun dan kurva pertumbuhan penduduk kemiringannya menjadi negatif dan kembali mendekati sumbu horizontal. Selanjutnya, teori Malthus juga menjelaskan hubungan antara tingkat pertumbuhan pendapatan agregat dan tingkat pendapatan per kapita. Dengan membandingkan tingkat pendapatan agregat dengan jumlah penduduk,
Terlihat bahwa saat pendapatan agregat naik lebih cepat dari jumlah penduduk, pendapatan per kapita juga akan naik. Sebaliknya, jika jumlah penduduk meningkat lebih cepat dari pendapatan total, maka pendapatan per kapita akan turun. Pada gambar sebelumnya terlihat bahwa pada awalnya pertumbuhan pendapatan nasional atau agregat mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat pendapatan per kapita, di mana semakin tinggi pendapatan per kapita, maka tingkat kenaikan pendapatan agregat juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi akan memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi juga, sehingga lebih banyak investasi dapat dilakukan. Tingkat investasi yang tinggi akan mendorong tercapainya pertumbuhan pendapatan agregat yang lebih tinggi pula. Akan tetapi setelah melewati tingkat pendapatan per kapita tertentu, Y3, kurva pertumbuhan pendapatan akan mencapai titik maksimum dan kemudian mulai menurun. Ini adalah titik pertambahan hasil yang semakin berkurang. Dalam model ini, malus yang terjadi ketika investasi dan tenaga kerja terus bertambah. Di sisi lain, sumber daya alam dan tanah relatif tetap. Oleh karenanya, kurva pertumbuhan pendapatan agregat secara konseptual dapat disamakan dengan kurva produk total dalam teori produksi. Kurva pertumbuhan penduduk dan pendapatan digambarkan sedemikian rupa sehingga melewati 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Titik A merupakan suatu titik dengan tingkat pendapatan yang rendah, Y1, yang disertai oleh adanya equilibrium dalam pertumbuhan penduduk. Titik A merupakan titik equilibrium yang stabil karena walaupun ada gerakan baik ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri titik A, tingkat pendapatan per kapita akan kembali ke Y1. Misalnya, jika pendapatan per kapita naik dari Y1 ke Y2, tingkat pertambahan penduduk akan melebihi laju pertumbuhan pendapatan agregat. Atau kurva P secara vertikal lebih tinggi dari kurva Y. Jika jumlah penduduk meningkat lebih cepat dari pendapatan, maka pendapatan per kapita pasti menurun, yang ditunjukkan oleh arah panah ke jurusan titik A. Pendapatan per kapita akan turun kembali ke tingkat Y1 untuk semua titik antara Y1 dan Y2. Demikian pula untuk daerah sebelah kiri titik A, di mana pertumbuhan pendapatannya lebih cepat dari penduduk, menyebabkan pendapatan per kapita equilibrium akan naik ke tingkat pendapatan Y1. Titik B merupakan titik equilibrium yang tidak stabil. Jika pendapatan per kapita melonjak cepat dari Y1 ke Y2, misalnya karena adanya program investasi dan industri besar-besaran, maka pertumbuhan penduduk akan terus berlangsung sampai titik equilibrium stabil yang lain, yaitu C. Titik C ini merupakan titik equilibrium yang stabil dengan pendapatan per kapita sebesar Y4. Demikian juga jika terjadi penurunan pendapatan per kapita, terjadi gerakan ke sebelah kiri titik B, maka pendapatan per kapita akan terus turun sampai titik A dicapai. Berikutnya pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga doktrin pertumbuhan berimbang. Pertumbuhan berimbang berarti terjadinya pembangunan berimbang antar industri manufaktur dan pertanian, keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen dengan industri barang modal, keseimbangan antar sektor dalam negeri dan sektor luar negeri, sektor ekspor dan sektor impor, keseimbangan antara overhead sosial dengan overhead ekonomi. Pembangunan yang berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan yang berfungsi meningkatkan penawaran barang. Sedangkan pada sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar,
dan penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. Jika semua industri dibangun secara serentak, maka jumlah tenaga kerja yang diserap akan lebih banyak. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoritisi tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Pertama, Rosenstein Rodan adalah ekonom yang pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang. Anggapnya yang utama adalah produk marginal dari suatu investasi yang berbeda dengan produk marginal privat. Dan jika kelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada tidak direncanakan bersama. Menurut Nurse, lingkaran kemiskinan yang terjadi di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi. Tetapi jika lingkaran itu dipecahkan, perkembangan ekonomi akan menyusul. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan ini adalah mensinkronkan penggunaan modal pada berbagai macam jajaran industri. Inilah untuk mencari titik terang. Hasilnya adalah perluasan pasar secara menyeluruh. Orang-orang yang bekerja dengan peralatan yang lebih banyak dan lebih baik pada sejumlah proyek komplementer. Satu sama lain akan menjadi pembeli untuk kebanyakan industri yang melayani konsumsi massal, yang merupakan industri komplementer dalam artian bahwa industri menyediakan pasar bagi industri lain dan saling menunjang. Cara melakukan hal ini adalah pendirian serentetan pabrik-pabrik baru secara serentak yang dirancang sedemikian rupa sehingga dari sudut penawaran dapat memanfaatkan secara penuh ekonomi eksternal dan saling isi tersebut, dan dari sisi permintaan dapat memanfaatkan saling mengisinya pasar. Menurut Lewis, di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian, serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor. Dan berikutnya, definisi dampak balik dan dampak sebar. Dampak balik semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu tempat kerana sebab-sebab di luar tempat itu, atau dapat disebut juga dampak migrasi. Dampak ini merupakan perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab musabab sirkuler antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dampak sebar menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Ada 3 kekuatan dampak balik menyebabkan ketimpangan regional. Gunnar Myrdal berpendapat bahwa apabila suatu wilayah mulai tumbuh secara ekonomi, maka akan ada penarikan sumber daya manusia resources dan dana ke daerah tersebut sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan selanjutnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.